Pak Kiai, jadi substansinya bahwa orang tarawih belum bisa ya di bulan puasa ini? Ya, jadi maksudnya tarawih ini nanti kan itu kan berkumpulnya banyak orang. Iya. Nah, maka sekarang nanti insya Allah nanti ada edaran bersama baik dari pihak pemerintah kota, dari pihak gugus tugas maupun majelis ulama dan Kementerian Agama, ya, dan juga tokoh-tokoh adat. Kita berharap nanti kita anjurkan. Jadi berarti kita tidak melarang. Kita anjurkan supaya kalau boleh salatnya kita berjamaah tarawih bersama keluarga di rumah. Nah, tadi katakan baca hadis tadi, nawirul buyutikum bi qiraatil Quran wa salatul jamaah. Cahayalah, warnailah rumah tanggamu dengan salat berjamaah dan bacaan Al-Quran. Ya, mungkin selama ini tuh hanya sibuk baca Quran di luar rumah. Tahun ini ya rupanya Allah sengaja mendatangkannya supaya kita mau kasih cahaya ke rumah sedikit. Anjuran ini kan juga termasuk dengan salat hari Jumat, tetapi kenyataannya sekarang salat hari Jumat tetap dilaksanakan gitu. Ya, jadi saya kira anjuran itu kan namanya anjuran. Majelis ulama itu kan sifatnya salah satu fungsinya adalah tausiah, memberikan himbauan kepada masyarakat. Nah, masyarakat mau dengar atau tidak, kita kembali kepada masyarakat. Kalau mau ingin supaya kita selamat, dengarlah seruan ulama. Sebelum dengar seruan ulama itu sama dengan dengar hadis Nabi, dengar seruan Al-Quran. Karena sumber hukum kita dalam beragama ini kan ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, artinya kesepakatan para ulama, dan ada qiyas. Kalau kita ingin selamat, ikutilah itu. Saya kira seperti itu. Apakah orang tetap harus tarawih di rumah, ataukah masyarakat masih ya dalam tanda kutip masih bandel? Ya, kalau untuk kita dari Kementerian Agama, sebagaimana edaran yang telah disampaikan oleh Menteri Agama nomor 6 tahun 2020, itu sholat tarawihnya itu dilaksanakan di rumah. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu juga dilaksanakan di rumah. Bahkan dihimbau segala aktivitas ibadah yang biasa kita lakukan di luar, itu sebaiknya dilakukan di rumah. Kenapa? Karena dengan cara kita melakukan sholat atau ibadah itu di rumah, itu salah satu cara kita memutus mata rantai penyebaran dari COVID Corona ini. Karena yang terjadi saat ini di masyarakat kita ada pemahaman bahwa keutamaan, kemuliaan sholat berjamaah itu adanya di masjid. Memang benar, dalam suasana kondisi yang aman dan terkendali itu semua dilakukan berjamaah di masjid. Tetapi dalam kondisi yang ada saat ini, itu yang tadi kami sampaikan, sebagaimana usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa menolak sebuah kemudaratan itu lebih diutamakan dari hanya sekedar mendatangkan kemaslahatan. Orang sholat berjamaah di masjid itu luar biasa, pahalanya 27 derajat Allah berikan bagi mereka yang berjamaah. Tetapi pada satu sisi lain, ketika orang melakukan berjamaah di masjid, ada kemungkinan bisa saja orang itu bisa terjangkit, mungkin di antara jamaah, atau mungkin dalam proses dia perjalanan menuju ke masjid, bisa saja semua itu terjadi. Karena virus ini sangat gampang menular, tidak hanya dengan pernapasan, tetapi dia melekat pada tempat-tempat yang memungkinkan orang itu untuk terjangkit. Makanya untuk memutus mata rantai itu, maka salah satu cara yang paling aman adalah melakukan aktivitas kita, termasuk aktivitas ibadah kita itu di rumah. Kondisi saat ini juga disampaikan oleh Ketua MUI tadi, ibadah yang tertinggi pada puncaknya adalah ibadah haji sebagai bagian penyempurnaan dari rukun Islam. Tetapi toh pada sampai saat ini pemerintah belum bisa memberikan sebuah kepastian karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saat ini. Sementara ibadah umrah itu sudah di stop sampai saat ini, tinggal pelaksanaan ibadah haji yang masih menunggu informasi selanjutnya dari Arab Saudi. Nah, artinya bahwa dalam hal ini Kementerian Agama memiliki kewajiban menyampaikan kepada masyarakat terkait persiapan melaksanakan ibadah Ramadan ini. Di antaranya juga orang buka puasa bersama ini kan menjadi kebiasaan kita, tradisi kita. Setiap ada apa mungkin dari instansi, dari BUMN ataupun dari masyarakat selalu melakukan buka puasa bersama. Ini juga dihilangkan dan sebaiknya berkumpul bersama keluarga, kita buka puasa bersama keluarga. Ini himbauan kita. Tetapi ada kesadaran masyarakat, kami sangat mengharapkan itu. Tetapi kalaupun ini oleh masyarakat tidak indahkan, tanggung jawab kami sudah menyampaikan itu. Tetapi tidak juga begitu. Tetap kita harus menyampaikan setiap saat, setiap waktu, karena ini menjadi tugas kita. Karena ketika kemudaratan ini terjadi, tidak hanya 1-2 orang, tapi akan merembet pada yang lain.